Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pernah mengatakan sebuah sound doctrine yang sangat penting. Ini adalah pesan yang dia sampaikan kepada Timotius. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, Paulus katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi Paulus berkata bahwa dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya, firman Tuhan, sound doctrine itu harus diberitakan, harus disampaikan. Nah, kalau orang percaya berdiam diri, tidak memberitakan sound doctrine, maka pengajaran-pengajaran yang lain, yang sesat, yang salah, pengajaran bidat-bidat akan muncul, dan pengajaran-pengajaran itu yang akan terdengar lebih kuat. Saya memberikan contoh, saudara. Ketika Paulus ada di dalam penjara, ketika Paulus mengalami situasi di mana dia tertekan, di mana dia tidak bisa melakukan apa-apa, artinya dia tidak bisa lagi memberitakan Injil secara terbuka, tapi dalam penjara, Paulus tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, ada satu peristiwa yang penting, saudara, ketika jemaat di Kolose berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Pada waktu itu Paulus berada di dalam penjara. Kemudian salah satu pimpinan dari jemaat di Kolose mengunjungi Paulus, melayani kebutuhan Paulus di penjara di Roma, lalu dia menyampaikan persoalan ini kepada Paulus, bahwa ada masalah di jemaat Kolose. Mengapa? Karena di jemaat Kolose muncul bidat-bidat dengan pengajaran-pengajaran mereka yang sangat bertentangan dengan firman Allah. Bidat-bidat itu mulai masuk dengan pengajaran yang sangat merusak sekali. Dan pimpinan gereja ini, yaitu namanya Epafras, dia datang kepada Paulus untuk melaporkan bahwa pengajaran-pengajaran ini sangat berbahaya di dalam jemaat di Kolose, yaitu pengajaran yang disebut dengan Gnostik. Gnostik itu adalah sebuah kepercayaan, pada satu sisi orang percaya bahwa Allah itu ada, tetapi di sisi lain mereka percaya kepada ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan kepercayaan kepada Allah. Jadi percaya kepada Allah di satu sisi, tetapi mereka percaya kepada malaikat-malaikat, menyembah malaikat-malaikat, mereka percaya kepada legalistik, ya, melakukan sabat, percaya kepada makanan-makanan yang dianggap sebagai makanan halal, percaya melakukan festival-festival, upacara-upacara agama, lalu kemudian percaya kepada asketisme. Jadi untuk mencari Allah, orang harus merendahkan diri, orang harus menyiksa diri, orang harus berpuasa, orang harus membuat hidupnya menjadi sempurna. Nah, kemudian kepercayaan-kepercayaan yang lain adalah apa? Adalah filsafat duniawi. Jadi Gnostik ini berusaha mencampur adukan antara iman kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan duniawi. Itu sebabnya ketika Epafras melaporkan kepada Paulus persoalan-persoalan yang terjadi di jemaat Kolose, maka Paulus memutuskan untuk menulis
surat kepada jemaat di Kolose. Nah, tadi saya sudah katakan dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya, sesuai dengan pengajaran Paulus, bahwa firman Allah harus diberitakan. Maka dari dalam penjara, Paulus menyampaikan pengajarannya kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan menulis surat-surat penting di dalam penjara. Dikirimkan kepada jemaat-jemaat tertentu. Maka kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada surat Efesus, ada surat Filipi, ada surat Kolose, ada surat Filemon. Itu adalah surat-surat yang disebut dengan surat-surat penjara. Surat-surat itu ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagian menariknya, saya ingin sampaikan ini. Ketika Paulus menulis pengajaran-pengajarannya kepada orang Efesus, Paulus bicara bahwa jemaat adalah tubuh Kristus. Jadi di dalam Efesus kita menemukan bagaimana orang percaya disebut sebagai tubuh Kristus. Nah, kalau kita membaca kitab Kolose, maka kita menemukan bagian indah lainnya, yaitu Kolose menulis secara khusus bahwa Kristus adalah kepala jemaat. Sekali lagi, surat Efesus menulis jemaat adalah tubuh Kristus. Itu tema utamanya. Kemudian di dalam Kolose kita menemukan tulisan Paulus sebagai tema utamanya bahwa Kristus adalah kepala. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita melihat tulisan-tulisan pengajaran Paulus kepada jemaat di Kolose, Paulus menyinggung mengenai bagian yang sangat penting, yaitu Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Kristus adalah kepala daripada jemaat. Bahwa orang percaya bersatu di dalam Kristus melalui kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Saudara, ini adalah tema utama yang harus dipegang oleh setiap orang percaya. Bahwa memiliki Kristus itu cukup. Dan memiliki Kristus itu adalah semua dan segala sesuatu di dalam hidup kita. Maka orang yang percaya kepada Kristus, kehidupan Kristennya seharusnya memunculkan refleksi tersebut. Bahwa Kristus adalah kepala di dalam hidupnya. Bahwa hidupnya harus memancarkan, harus mendemonstrasikan kehidupan sehari-hari, bahwa dia mengalami perubahan iman karena Kristus sudah menebus hidupnya. Nah, saudara, saya mau sampaikan bagian penting ini. Apabila engkau membaca kitab Kolose, engkau akan menemukan beberapa tema-tema utama yang sangat penting. Yang pertama dikatakan bahwa bila Kristus adalah yang terutama, maka kita akan hidup, berjalan, mempraktekkan hidup kita hanya di dalam Dia. Lalu yang kedua, apabila Kristus menjadi kepala, maka kita harus hidup berakar di dalam Dia. Apabila Kristus menjadi kepala, maka kita harus dibangun di dalam Dia. Apabila Kristus menjadi kepala, maka kita harus disempurnakan di dalam Kristus. Apabila Kristus menjadi kepala, maka kita mati bersama dengan Kristus. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Jadi kitab Kolose ini, tadi saya bilang Efesus bicara tentang tubuh Kristus, bicara tentang kita sebagai tubuh Kristus, bagaimana peranan kita sebagai tubuh. Kitab Kolose bicara tentang Kristus sebagai kepala, bahwa Kristus itu cukup untuk segala sesuatu yang kita pikirkan,
untuk segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup ini. Bahwa Kristus adalah satu-satunya dan memiliki Kristus adalah memiliki segala kelengkapan di dalam hidup ini, saudara. Jadi kalau sudah percaya kepada Kristus, jangan percaya lagi kepada yang disebut dengan filsafat-filsafat dunia ini. Kalau percaya kepada Kristus, jangan digabungkan dengan agama atau sistem agama yang ada di dunia ini. Jadi orang berusaha kan sekarang percaya kepada Kristus dari satu sisi, tapi mereka juga tidak mau kehilangan pengaruh di dunia ini. Jadi mereka berusaha menggabungkan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk mereka bisa menyembah Tuhan. Ini namanya gnostik. Saudara, bila engkau percaya kepada Kristus, maka Kristus itu cukup. Jangan mencari pengalaman-pengalaman lain untuk mendukung imanmu kepada Kristus. Orang berkata, oh saya masih membutuhkan hal lain lagi di luar Kristus. Ada orang yang membutuhkan pengalaman-pengalaman pribadi lainnya. Saudara, kitab Kolose ini, tulisan Paulus ini memberitahu kepada kita bahwa pengajaran-pengajaran tersebut adalah pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membawa iman kita jauh dari Kristus. Kalau sudah percaya kepada Kristus, maka Kristus itu cukup bagi kita. Sehingga dikatakan di dalam Kristus kita menjadi sempurna, saudara. Ya, jadi Kolose ini memberitahu kepada kita bagian-bagian tersebut bahwa Kristus itu adalah yang terutama. Kristus itu adalah satu-satunya. Kristus itu adalah segala sesuatu dari apa yang diberikan oleh Allah. Dan kita akan menemukan di dalam kitab Kolose bahwa Kristus itu adalah pencipta dan Kristus itu adalah penebus. Ingat baik-baik, saudara. Kalau percaya kepada Kristus, Kristus saja, tidak ada yang lain. Tidak boleh lagi mencari pengalaman-pengalaman yang lain. Tidak boleh berusaha menambahkan pengalaman-pengalaman tertentu kepada kehidupan beriman. Karena itu, di sini, saudara, di dalam surat Kolose ini, memberitahu pertama adalah doktrin-doktrin. Cuma ada 4 pasal di dalam kitab Kolose. Pasal 1 dan pasal 2 bicara tentang pengajaran-pengajaran iman, sound doctrine. Lalu pasal 3 dan 4 bicara mengenai aplikasi di dalam kehidupan beriman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saudara, ini kitab yang sangat baik sekali untuk kita pelajari, supaya kita mengetahui tentang siapakah Kristus yang sesungguhnya. Kita akan menemukan bagaimana Paulus memberikan argumentasi bahwa Kristus itu adalah kepenuhan Allah di dalam ciptaan. Kristus itu adalah kepenuhan Allah di dalam penebusan. Kristus itu adalah kepenuhan Allah di dalam gerejanya. Kristus itu adalah kepenuhan untuk melawan segala kesesatan yang ada di muka bumi ini, termasuk yang muncul di dalam gereja. Menarik sekali. Jadi, kalau kita tidak memberitakan tentang Kristus, maka pengajaran-pengajaran yang sesat itu akan memenuhi ya jagat ini. Pengajaran yang sesat itu akan berseliweran di dalam gereja. Pengajaran yang sesat itu akan menghancurkan iman Kristen. Dan ini adalah kepedulian Paulus, bahwa kita harus mengenal tentang inti iman itu. Iman itu yang disampaikan oleh Paulus bicara tentang kepenuhan. Bila engkau sudah percaya kepada Kristus, maka engkau memiliki segala sesuatu, ya. Engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hidupmu disembunyikan di dalam Kristus. Maka
Kristus ketika dia adalah hidup kita menampakkan diri, maka kita juga akan bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaannya. Jadi ini janji-janji yang luar biasa. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau sudah mendasarkan sepenuh hidupmu di dalam Kristus, atau engkau masih menambah-nambahkan hal yang lain? Kalau percaya kepada Kristus, maka mulutmu memberitakan Kristus, hidupmu memberitakan Kristus, pengajaran-pengajaran yang kau terima hanya pengajaran tentang Kristus. Jangan tambah-tambah dengan hal yang lain, saudara. Lihat orang sekarang ini, mereka berusaha tambahkan dengan pengalaman yang lain. Jadi nanti sudah percaya kepada Kristus, sudah percaya kepada firman Kristus, sudah percaya kepada Theopneustos itu, tapi masih ada firman-firman yang lain lagi. Nah, ini tidak dikehendaki Allah. Kristus adalah semua dan segala sesuatu. Dan cukup kita percaya kepada Kristus. Tidak percaya kepada hal-hal lain. Jadi sudah percaya kepada Kristus, tidak percaya lagi kepada penglihatan-penglihatan, tidak percaya lagi kepada nubuat-nubuat, tidak percaya kepada mimpi-mimpi, tidak percaya kepada bahasa roh, tidak percaya kepada hal yang ngero-ngero. Kristus itu cukup. Dan pengalaman kita hidup itu hidup di dalam Kristus. Bukan bercerita tentang pengalaman-pengalaman di luar Kristus dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidup kita saja. Tapi kita memberitakan tentang Kristus. Kristus adalah kepala. Kristus adalah segala sesuatu. Kristus cukup bagi hidup saya. Karena dia adalah kepala, saya memberitakan tentang dia. Saya berjalan di dalam dia, dan hidup saya tersembunyi di dalam dia. Maka hanya Kristus yang muncul di dalam hidup saya. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus pasti datang. Blessings.